pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks ceramah, yaitu pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis dari ceramah. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai teks ceramah, yaitu mengenai struktur dari teks ceramah dan unsur kebahasaan teks ceramah. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku, materi kita ceramah ini yaitu kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah serta menghayati dan mengamalkannya dengan perilaku jujur, peduli, dan santun. Sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu pengertian teks ceramah, ciri-ciri ceramah, jenis-jenis ceramah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa perbedaan ceramah, khotbah dengan pidato. Ceramah adalah bentuk komunikasi satu arah berupa pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan khotbah bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara yang berkaitan dengan agama atau kerohanian atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sedangkan pidato adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat ataupun petunjuk para pendengar yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan atau dorongan untuk berbuat sesuatu. Nah, itulah perbedaan ceramah, khotbah dengan pidato. Sedangkan persamaannya sama-sama berisi informasi yang disampaikan di depan umum. Nah, anak-anakku, dari penjelasan ibu tadi, kamu sudah memahami apa perbedaan dan persamaan ceramah, khotbah dengan pidato. Selanjutnya, kita masuk pada struktur. Struktur itu di dalam sebuah teks ceramah ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Dan yang ketiga, penutup atau penegasan kembali. Nah, apa yang ada di dalam pendahuluan atau tesis? Yang ada di dalam pendahuluan atau sering dikatakan juga pembuka, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur eksposisi. Nah, pendahuluan atau tesis ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali berupa gagasan ataupun penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, berarti struktur dari sebuah teks ceramah ada 3. Yang pertama pendahuluan atau tesis, yang kedua isi atau rangkaian argumen, yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, sedangkan unsur kebahasaan
unsur kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Nah, kalau dikatakan kata ganti orang pertama atau tunggal, contohnya saya, aku. Sedangkan kata ganti orang kedua, contohnya dia, mereka, saudara. Nah, itu termasuk pada kata ganti orang kedua. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, dengan topik yang dibahas, contoh, kalau masalah yang dibahas mengenai sastra, maka pasti ada hubungannya dengan yang namanya itu mengenai cerpen, kemudian ada prosa dan sebagainya. Nah, penggunaan kata-kata teknis atau peristilahan itu digunakan dalam teks ceramah. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat atau dikatakan dengan kausalitas. Misalkan, jika kamu makan cabai terlalu banyak, maka kamu akan sakit perut. Jika maka, sebab, karena, dengan demikian akibatnya. Itu dikatakan sebagai kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Nah, selain itu juga pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Ya, hubungan temporal atau perbandingan ataupun pertentangan. Contoh seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, itu contoh-contoh yang menyatakan hubungan temporal. Berikutnya, menggunakan kata-kata kerja mental atau kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, pengalaman. Contohnya, ya, yang menyatakan suatu respon atau sikap: khawatir, menikmati, terharu, memikirkan, yakin. Nah, itu contoh-contoh dari kata kerja mental. Yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif itu mengajak atau menghimbau. Contoh dari kata persuasif yang bisa kita temukan dalam sebuah teks ceramah itu hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan sebagainya. Nah, unsur kebahasaan dari teks ceramah yang si ibu sampaikan ini bisa kembali kamu buka buku paket kamu, yaitu mengenai bab 3, yaitu mengenai teks ceramah. Di situ ada beberapa contoh dari kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, anak-anakku, berikut ini satu contoh teks ceramah berikut dengan strukturnya. Nah, bagian yang pertama, paragraf yang pertama, ini dikatakan sebagai pendahuluan atau tesis. Tadi Ibu katakan yaitu di dalam pendahuluan atau tesis itu berisi yaitu mengenai isu, permasalahan ataupun pandangan umum penulis. Sedangkan pada bagian yang kedua ini adalah isi atau rangkaian argumen yang isinya berupa pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Dan yang terakhir adalah penutup atau penegasan kembali, yaitu berisi argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Nah, berikut ini analisis unsur kebahasaan
dari contoh teks ceramah yang sebelumnya. Yang tadi yang kita terbagi atas 3, yaitu pendahuluan, isi, dengan penutup. Nah, setelah kita analisis, kita buat dalam bentuk kolom seperti ini, bisa kita analisis unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama, ya, yaitu pada kalimat pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang jujur itu indah. Saya itu termasuk pada kata ganti orang pertama. Yang kedua, unsur yang kedua, kata ganti orang kedua atau sapaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ya. Bapak-bapak itu sapaan, ibu-ibu, ya, itu termasuk kata ganti juga orang kedua. Para jamaah, sama sapaan. Ya. Berikutnya bagian yang C, kata sambung sebab akibat. Tadi salah satu contoh dari kata sambung ataupun kata penghubung sebab akibat itu dengan menggunakan kata maka. Bisa kamu lihat contohnya, yaitu yang menggunakan tulisan warna merah. Yang keempat, kata sambung temporal, ya, salah satu contohnya adalah sebaliknya. Berikut kata-kata teknis kejujuran, ya. Dalam kejujuran itu tentu ada kata aturan, menegakkan, membenahi. Itu salah satu contoh kata-kata teknis. Berikutnya kata kerja mental, mengagumkan, melakukan, mendengar. Kata-kata persuasif, mengajak. Oleh karena itu, marilah kita. Nah, dari yang sudah kita lihat ini, inilah salah satu contoh kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks ceramah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita membahas tadi, yaitu mengenai perbedaan, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk lebih memahami, anak-anakku, bisa kamu mengerjakan atau silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom supaya lebih memahami struktur kaidah kebahasaan dari sebuah teks ceramah. Selamat mengerjakan tugas, kerjakan tugas tepat waktu. Salam sehat untuk kita semua.